Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed. Kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita naik ke atas pembaringan untuk beristirahat. Biar yang kita ingat, yang kita renungkan, yang kita pikirkan, bahkan yang kita taruh di hati kita adalah apa yang menjadi janji Tuhan, yang menyegarkan tulang-tulang kita, yang menyegarkan tubuh kita, kata firman Tuhan. Ketimbang kita mikirin apa yang sudah terjadi sepanjang hari ini gitu ya kan saudara. Ada kalanya sepanjang hari ini kita lihat keadaan yang sukar, keadaan yang susah, ada masalah. Namun ketika kita renungkan firman Tuhan sebelum beristirahat, itu yang dapat menetralisir segala pikiran dan hati kita. Jika program Bible and Bed ini memberkati saudara, silakan bagikan kembali ke banyak orang sehingga berkat pengharapan, kekuatan, damai sejahtera yang kita terima sebelum kita beristirahat ini juga boleh dinikmati oleh banyak orang ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih karunia dan anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Itu sebabnya biarlah sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, mengajarkan kami, menuntun dan mengarahkan, bahkan membersihkan kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah atas kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kali kita mau tidur, setiap kali kita menyelesaikan aktivitas kita di sepanjang hari, maka izinkan kita dikoreksi oleh Tuhan ya, melalui firman-Nya tentunya. Izinkan Tuhan menyelidiki kita, memeriksa kita. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka Roh Kudus mengajarkan kita apa ya yang saya sudah lakukan sepanjang hari ini. Apakah saya menyakiti sesama kita, apakah saya sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita renungkan firman Tuhan di malam hari, maka itu yang mengajarkan kepada kita. Makanya di dalam Ratapan pasal 3, saudara, Ratapan pasal 3 ayat 40, firman Tuhan bilang begini, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita setiap kali kita akan beristirahat atau dalam aktivitas kita gitu ya kan, biarlah kita merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan tuh mengajarkan kita loh, ini loh, itu loh. Firman tuh seperti kita melihat cermin gitu kan. Kita lihat kekurangan kita, oh kekurangan saya masih ada di sini, oh kekurangan saya masih ada di sini, dan mulai memperbaiki diri. Makanya firman Tuhan bilang, biarlah Tuhan menyelidiki dan memeriksa kita. Lalu kita bisa berpaling kepada Tuhan. Jika didapati kita bersalah, jika didapati kita melakukan pelanggaran, jika didapati kita lakukan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan, kita berpaling kepada Tuhan. Kita datang, biarlah Tuhan menyucikan saya, menguduskan saya dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Jadi setiap hari saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka biarlah Tuhan menyelidiki kita. Sama-sama bilang sama saya, selidiki dan periksa saya Tuhan. Ya, karena ketika Tuhan gini loh, firman Tuhan bilang Dia adalah terang ya. Ketika Dia menerangi hidup seseorang, maka tidak ada kegelapan sama sekalipun yang dapat menutupi terang tersebut. Sehingga semuanya dilihatkan, terlihat jelas, clearly, sehingga akhirnya kita bisa tahu, oh ini saya masih kurang di sini, oh saya masih harus membenahi diri ini. Itu sebabnya kenapa Raja Daud dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 dia bilang begini, selidikilah aku ya Allah. Mazmur Daud bilang, Tuhan biar engkau menyelidiki aku, kenallah hatiku. Mazmur bilang, dan ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah kita belajar dari Raja Daud yang berani mengatakan, Tuhan selidiki aku, kenallah hatiku. Karena ketika Tuhan menyelidiki kita dan Tuhan dapati ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, maka kita datang sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan hidup saya, Tuhan lawat hidup saya, Tuhan jamah hati saya. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, Alkitab jelas mencatat, lebih tepatnya Yesus bilang, firman itulah yang membersihkan hidupmu. Jadi kalau ada sesuatu yang masih kotor di hati kita, masih kotor di pikiran kita, masih kotor di perkataan kita, ketika kita terus melatih diri merenungkan firman Tuhan,
itu akan membersihkan segala sesuatunya. Sehingga pikiran yang kotor, hati yang kotor, mulut yang kotor, saya percaya betul orang yang renungkan firman Tuhan, dia akan dibersihkan pelan tapi pasti. Dia akan terus mengalami pembersihan. Ibarat kopi hitam yang di dalam gelas terus dikucurkan air yang bersih, pelan tapi pasti kopi hitam itu akan berganti dengan air yang bersih. Demikian pula firman Tuhan. Itu pun kalau kita mau diselidiki gitu loh saudara. Itu pun kalau kita mau dicek, diperiksa sama Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Makanya kan Alkitab jelas katakan, kebenaran itu, firman itu akan memerdekakan kamu. Dan ketika dia memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Hari ini, malam ini sebelum kita beristirahat, yuk sama-sama yuk kita selidiki hati kita. Kita minta Tuhan, tuntun saya sebelum saya mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengajarkan saya akan segala sesuatu. Kita minta sama Tuhan. Sehingga nanti Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus yang akan mengajarkan. Jangan tolak ketika Roh Kudus mengajarkan kita. Ya, jangan keraskan hatimu ketika Roh Kudus menuntun sesuatu di hatimu. Sehingga akhirnya kita terus semakin hari semakin diubahkan. Semakin hari semakin dipulihkan. Dan semakin hari semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami bersyukur setiap kali kami belajar firman Tuhan, kami diajarkan, kami dididik, kami dituntun. Kami diarahkan dalam seluruh ketetapan Tuhan. Sehingga kami belajar Tuhan. Setiap hari kami perlu dibersihkan. Setiap hari kami perlu diselidiki untuk diperiksa oleh firman-Mu. Yang akhirnya membawa kami lebih mengalami kebersihan di hati kami, pikiran dan mulut kami ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan sebelum kami beristirahat malam ini, biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami berbaring, kami akan tidur, kami akan beristirahat sebab kami percaya Tuhan yang jaga kami, Tuhan yang menyertai kami. Berkati setiap umat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, yang masih mengalami keraguan, kekhawatiran, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati kami, Tuhan lawat hidup kami, sehingga semakin hari semakin bersih di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, selamat malam dan Tuhan memberkati.